Teriakan disertai tawa bahagia lepas dari puluhan anak hingga dewasa saat berseluncur di Bendungan Pleret, Semarang, Jawa Tengah. Terlebih saat senja warga menyerbu bendungan yang kini mendadak viral karena wisata seluncuran gratis. Bendungan yang dibangun tahun 1800 ini sebenarnya merupakan bendungan penahan air sungai Kaligarang. Namun karena dasar bendungan licin ditumbuhi lumut, menciptakan sensasi tersendiri untuk berseluncur. Tidak hanya berseluncur, banyak juga warga yang hanya sekedar menikmati suasana. Gimana tadi kesan-kesannya gitu? Kesannya mengingatkan masa kecil sangat seru. Banyak orang-orang ini, teman-temannya juga banyak. Dapat hiburan gratis ini? Iya, gratis sama bayar. Ya saya kan tinggal di Semarang juga, tapi kan sebelumnya nggak sampai seviral ini. Terus lihat di sosial media rame, terus main ke sini. Akhirnya waktu senggang. Sayangnya masih menyenangkan, berseluncur di Bendungan Pleret juga beresiko tinggi karena saat tergelincir tak jarang warga terluka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Puluhan orang tua siswa langsung berebut masuk setelah gerbang sekolah SD Negeri 4 Kedokan Indramayu dibuka. Demi mendapat kursi paling depan, orang tua dan anak-anaknya rela datang ke sekolah mereka sejak jam 4 pagi. Agar tidak direbut siswa lain, orang tua juga menandai tempat duduk mereka dengan berbagai cara. Ada yang ditempel kertas bertuliskan nama anak, ada yang diikat dengan tali, bahkan ada pula yang diikat dengan kunci gembok. Menurut orang tua, rebutan bangku di hari pertama masuk sekolah sudah menjadi tradisi bertahun-tahun. Pakai gembok juga ya Bu ya? Itu ada tuh pakai gembok. Oh pakai gembok. Iya. Kalau pakai gembok kan jadi rebut orang. Oh gitu. Iya. Kalau ibu sendiri pakai apa? Pakai tali. Tali rapia. Iya tali. Makanya sudah kebiasaan ada yang dari jam 3 dan dari jam 4 pagi sudah nunggu di depan sekolah untuk mencari tempat duduk yang di depan. Kebiasaan berebut bangku di hari pertama masuk sekolah juga terjadi di Serang, Banten. Orang tua datang bersama anak mereka di SD Negeri 1 Bojong Pandan, Serang, Banten sejak jam 4 pagi. Antre berjam-jam di depan gerbang, para orang tua langsung berlari masuk ke dalam kelas untuk berebut bangku. Bangku yang dipilih lantas ditandai dengan kertas bertuliskan nama anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Bersalin nggak ada orangnya ini Mbak. Gimana ini? Ada orang melahirkan ini sampai di melahirkan. Dibantu keluarganya, seorang ibu terpaksa melahirkan di dalam mobil di depan rumah bersalin Puskesmas Sarongan, Banyuwangi, Jawa Timur. Gimana ini? Rumah bersalin sepi, tidak ada satupun petugas yang berjaga meski pintu terbuka lebar. Bahkan keluarga pasien terpaksa mengeluarkan kereta dorong pasien sendiri dari dalam rumah bersalin untuk membawa masuk pasien ke dalam ruangan. Setelah bayi lahir, baru seorang penjaga puskesmas datang yang membuat emosi keluarga pasien tak terbendung. Bidan berapa semua? Kandangan. Kandangan Sarongan berapa bidan? Kok nggak ada semua atau gimana? Tidak satu lah. Masa puskesmas semua bidan? Pemkab Banyuwangi akan mengevaluasi agar kejadian serupa tak terulang dan telah menegur Puskesmas Sarongan. Penanganan ibu hamil itu sebenarnya rutin periksa sebenarnya. Nah, pada saat mau melahirkan sebelum masuk di rumah besar tersebut, nah, itu sudah melahirkan dulu. Artinya juga di dalam itu nggak ada petugasnya. Usai melahirkan di dalam mobil, ibu dan bayi dalam kondisi sehat mendapat perawatan medis di rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Keinformasi pertama pemirsa, tak terima ditegur pengelola apartemen. Wanita penjual air isi ulang terekam CCTV merusak properti apartemen di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku berulang kali berulah, bahkan pelaku pernah menebar ratusan ikan lele di kolam renang. Dari sejumlah rekaman CCTV dan video amatir, pelaku terus merusak kaca jendela menggunakan palu berukuran besar di sebuah apartemen di Duren Sawit, Jakarta Timur.
Amarah pelaku tak terbendung, bahkan pelaku masuk ke dalam salah satu ruangan merusak pintu. Pengerusakan dilakukan karena pelaku tak terima ditegur pengelola apartemen karena telah memasang toren air isi ulang di tokonya. Pemasangan toren air ini juga dikeluhkan penghuni apartemen hingga pengelola memindahkan toren. Pelaku kerap berulah, bahkan sebelumnya pelaku juga pernah menebarkan ratusan ikan lele di kolam renang apartemen. Memasang toren di tengah-tengah jalan, ya tepatnya di koridor di dekat kolam renang. Setelah itu kemudian mengganggu lagi dengan cara menebarkan ikan lele di kolam renang. Ya, ikan lele ditebarkan, ratusan ikan lele di kolam renang yang mana itu fasilitas umum. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Durensawit, namun belum ada penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kedapatan berbelanja menggunakan uang palsu, seorang wanita paruh baya berteriak dan meronta saat diamankan sejumlah pedagang. Pelaku mencoba kabur saat digeledah pedagang. Wanita ini terus berteriak histeris dan meronta saat sejumlah pedagang Pasar Raya Kota Salatiga, Jawa Tengah berusaha mengamankannya. Pembeli ini kedapatan berbelanja menggunakan uang kertas diduga palsu pecahan Rp100.000 saat membayar 1 kilogram jeruk yang dibelinya dari salah satu pedagang. Wanita parubaya ini bahkan mencoba kabur saat akan digeledah pedagang. Bahkan saat diminta membayar menggunakan uang lain, lagi-lagi pelaku mencoba kabur. Suruh ngasih uang yang asli itu toh, dia nggak mau. Berarti kan saya tanya, berarti kalau kamu nggak mau uang kamu palsu semua. Dia lari karena ketakutan orang banyak tadi toh, motornya ditinggal itu toh. Mencegah aksi main hakim sendiri, wanita ini dibawa polisi untuk diperiksa. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Diduga dianiaya suaminya, seorang istri di Purworejo, Jawa Tengah mendatangi rumah tetangganya yang juga kerabatnya dalam kondisi histeris, ketakutan, dan kesakitan. Korban dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Warga desa Kertosari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah emosi dan meneriaki terduga pelaku KDRT yang diamankan polisi. Sebelumnya Sabtu dini hari, istri terduga pelaku berinisial H 28 tahun kabur ke rumah tetangga yang juga kerabat korban. Korban datang dalam kondisi lemas. Saat ditanya, korban menjawab disiksa, mengalami sakit di leher dan pinggang. Korban bahkan histeris ketakutan meminta kerabatnya mematikan lampu serta menutup pintu takut suaminya datang. Tak berselang lama, korban tiba-tiba menangis histeris kesakitan di lantai hingga tak sadarkan diri. Kerabat korban pun memanggil warga serta suami korban. Karena kondisi korban memburuk dan kritis, nyawa korban tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Dia nangis itu rasa sakit gitu. Oh, bilang sakit itu ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Sakit bagian apanya itu? Kayaknya gini sama gini. Dipegangin itu. Ya nggak tahu, saya tahu-tahu ya itu jam 5 pagi itu dikedok sama warga bahwa ada cerita-cerita di rumahnya Pak Sunaryo. Akhirnya saya datang ke rumahnya Pak Sunaryo dengan melihat, langsung lihat Mbak Haryanti itu sudah guling-guling lemas dan adem. Jasad korban diotopsi di RSUD Citro Wardoyo, sementara kasus ini ditangani Polres Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah tidak selalu berjalan lancar bagi siswa, terutama bagi siswa kelas 1 SD yang baru pertama duduk di bangku kelas. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya harus ikut duduk menemani putranya di dalam kelas. Siswa kelas 1 SD di Penyambungan Mandailing Natal ini ketakutan dan tak mau berpisah dengan ayahnya saat pertama kali masuk ke dalam kelas. Meski dibujuk berulang kali, siswa baru ini tetap tak mau duduk di bangkunya hingga sang ayah akhirnya menemani di dalam ruang kelas. Beberapa anak lain juga meminta sang ibu melihatnya dari jendela karena belum merasa nyaman ditinggal di dalam kelas. Anak-anak kan merasa gimana gitu, beda lah sama
sama yang di TK ya. Sementara itu sejumlah sekolah di tahun ajaran baru justru tak memiliki siswa baru. Salah satunya terjadi di SD Negeri 077 Penyambungan, Mandailing Natal yang hanya memiliki 6 siswa baru pada tahun ini. Pihak sekolah telah melakukan berbagai cara agar orang tua mau mendaftarkan anak mereka. Salah satunya dengan memberikan seragam dan peralatan sekolah gratis. Namun SD negeri ini tetap minim peminat. Per hari kami suruh para guru-guru di sini untuk menemui orang tua siswa. Tapi nyatanya begitulah Pak, masih sedikit yang mendaftar ke sini. Nasib serupa dialami SD Negeri Setono, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan tahun ini tidak ada satupun siswa yang mendaftar. Di hari pertama sekolah, ruang kelas pun kosong tanpa siswa. Sementara tahun lalu hanya ada 2 siswa baru. Pihak sekolah masih membuka pendaftaran untuk menerima siswa baru. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, hari ini seluruh siswa sekolah di Jawa Barat dan Jawa Timur mulai masuk perdana di tahun ajaran baru. Sejumlah sekolah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, salah satunya di SMA Negeri 1 Depok, Jawa Barat. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Negeri 1 Depok dimulai hari ini hingga Rabu mendatang. Beginilah suasana di Aula SMAN 1 Depok, Jawa Barat ini sedang dilakukannya masa pengenalan lingkungan sekolah yang pemateri sendiri ini langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk tahun ini MPLS digelar dengan pengarahan dari kepala sekolah dan guru termasuk dari Kadisdik Jawa Barat secara virtual. Pembukaan dan juga pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui online dalam jaringan. Jadi anak kita kumpulkan di sini. Berikutnya nanti juga dikasih materi-materi dari guru termasuk dari saya sendiri. Tahun ini PPDB SMA Negeri 1 Depok membuka 9 kelas dengan jumlah 36 siswa per kelas. Dari Depok, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 7 tahun di Bengkulu menjadi korban penculikan. Aksi penculikan terekam CCTV, pelaku ditangkap warga saat memulangkan korban ke rumahnya pukul 4 subuh. Seorang pria terekam CCTV saat menculik bocah perempuan berusia 7 tahun di Jalan Iskandar Tengah, Padang, Bengkulu. Keluarga melaporkan penculik ini ke polisi. Dari keterangan temannya diketahui korban dibawa oleh pria yang sama dengan rekaman CCTV. Korban diantarkan pulang ke rumahnya oleh pelaku, namun dikejar warga dan menjadi sasaran amuk massa sebelum diserahkan ke polisi. Saat kejadian, korban bermain di depan rumah dan dihampiri pelaku. Pelaku mengaku teman ayah korban dan mengajaknya membeli es krim dan menonton festival. Jangan tembus ke bawah. Lajulah, ini berjambu anak atau. Itu polisi jalan kaki ya? Iya, jalan kaki. Aku pakai sendal tidak, pakai baju hitam, aku tanda pendek. Ambil untuk anak. Pelaku diperiksa di Polresta Bengkulu untuk mengetahui apa motifnya. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hobi shopping atau berbelanja bisa Anda ubah menjadi ladang cuan seperti sejumlah ibu rumah tangga di Jakarta ini. Banyaknya pameran yang menawarkan promo serta kendala yang dimiliki oleh konsumen membuat ibu rumah tangga penggila belanja dan pemburu diskon ini mengubahnya menjadi peluang bisnis jasa titip atau just tip. Bisnis just tip atau jasa titip menjadi salah satu bisnis yang sedang digandrungi dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, ternyata selain bisa dilakukan di luar negeri, just tip juga bisa dilakukan di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan event-event seperti Pekan Raya Jakarta. Helvi Septiani lebih dari 4 tahun, ibu rumah tangga ini menjalankan bisnis just tip produk dalam negeri. Ia memanfaatkan beragam event atau pameran untuk membuka just tip.
Seperti saat Pekan Raya Jakarta yang menjadi surga bisnis just tip karena menawarkan ribuan produk di satu tempat. Helvi bahkan memiliki 800 pelanggan dari berbagai wilayah yang tergabung dalam satu grup just tip di media sosialnya. Dengan mengunggah foto maupun melakukan live shopping di lokasi, bisnis ini pula yang menjadi penghasilan utamanya. Awalnya aku pas jasipan pertama mikir, bisa nggak ya gitu kan mengandalkan ini sebagai sumber mata pencaharian. Ternyata karena emang sebesar itu profitnya. Ternyata ketika dijalani, alhamdulillah bisa ya. Yang tadinya suami bekerja di salah satu perusahaan, sekarang kita jadi bisnis fokus untuk bisnis di Just Tip ini berdua sama-sama ya. Selama PRJ saja dalam sepekan, Helvi 3 kali datang untuk memenuhi barang titipan pelanggan, mulai dari peralatan dapur, perlengkapan tempat tidur, skincare, hingga makanan. Iya, caranya kalau bisa aku promosiin gimana nih caranya nih? Promosinya gini, jadi kasih tahu spesifikasi dari barangnya, keunggulannya apa, kan terus kasih tahu nih harganya berapa, dan kita lagi promo nih. Oke. Jadi aku coba ya Teh Helvi. Ya ini teman-teman, ini kita lagi ada di PRJ, kita lagi ini ada satu tumbler yang menarik banget. Harganya berapa Teh? 135.000. Harganya Rp135.000 saja dan bisa dapat tumbler yang ini tahan dingin dan juga tahan panas. Namun tak semudah yang terlihat. Membelanjakan just tip tak selamanya juga untung. Para pelaku bisnis just tip kerap menghadapi berbagai resiko seperti yang dialami pelaku jasa titip lainnya. Oh pasti banget, kayak misalnya kita udah beliin tapi ternyata dia nggak bayar gitu, terus orangnya hilang atau ngeblok kita, ya paling resikonya kayak gitu sih. Model bisnis just tip yang fleksibel memudahkan siapapun yang ingin terjun ke bisnis ini. Terlebih profitnya cukup menggiurkan berkisar 10 hingga 30%. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Guntur Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, makan siang kali ini kami akan ajak Anda menikmati sop buntut di warung legendaris yang hampir berusia 1 abad di Kota Lama, Surabaya. Selain sop buntut, ada juga menu andalan yaitu adalah rawon bumbu merah. Pemirsa, jika Anda sedang berada di Surabaya, Kota Pahlawan, jangan lupa juga untuk mencicipi hidangan sop buntut legendaris yang usianya hampir 1 abad. Seperti apa rasanya? Yuk ikuti saya. Warung makan legendaris ini menyajikan menu sop buntut dan rawon merah. Daging sapi ini kemudian dimasak dengan bumbu khas yang membuatnya tidak alot saat digigit. Potongan daging berukuran besar ini pun murni tidak ada lemak sama sekali. Minyak gorengnya pun menggunakan minyak kelapa untuk menghasilkan aroma masakan yang lebih wangi dan lebih gurih. Tak heran, warung makan ini selalu ramai terutama saat jam makan siang. Ya luar biasa, rasanya enak, kuahnya bening, nggak ada lemak. Terus ya mungkin di Surabaya satu-satunya yang seperti ini ya. Sehingga walaupun tempatnya sederhana tapi membuat kenangan indah. Dagingnya itu, buntutnya itu saya ambil langsung dari kandang. Jadi saya nggak pakai yang frozen, jadi fresh semua bahannya. Itu harus dan harus memakai bumbu dapur asli. Warung legendaris ini telah berdiri sejak tahun 1930-an. Sertifikat pendirian warung bahkan masih ada, ditandatangani oleh William Henry van Helsingdingen, wali kota Surabaya saat itu. Dan saat ini, warung makan legendaris ini dijalankan oleh generasi ketiga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Firda Brilianti dan Ferdi, iNews melaporkan. Berawal dari kepedulian hutan yang terbakar, seorang pria berjuang tanpa lelah untuk menanam pohon. Setiap hari selama 28 tahun, Mbah Sadiman sukses menghijaukan ratusan hektar hutan. Sumber air yang kering kini mengalir deras. Dan berikut adalah mereka punya cerita, kisah inspiratif pejuang lingkungan dari Wonogiri, Jawa Tengah. Suaranya tidak enak mas, saya di edan ke wong ringen rana asile kok ditanam.
Itulah kisah pilu Mbah Sadiman saat memulai gerakan penghijauan di desanya. Akibat kebakaran, belasan hektar hutan di Bukit Gendol dan Bukit Ampiang Wonogiri, Jawa Tengah menjadi rusak, tandus, dan kekeringan. 28 tahun lalu, Mbah Sadiman bergerak menjadi pelopor penghijauan untuk mengembalikan ekosistem yang rusak secara mandiri. Mbah Sadiman menukar hasil taninya dengan berbagai macam bibit pohon, salah satunya beringin untuk ditanam di area yang tandus. Dulu Mas, terutama itu nyangkok Mas. Nyangkok, terus anggarannya ke negara ora akeh. Itu tidak dianggap, terus saya tukar menukar. Saya punya beringin, punya cengkeh. Saya tukarkan beringin 1, cengkeh 3 saya tukarkan beringin 1. Sekitar 11.000 lebih bibit pohon telah ditanam Mbah Sadiman. Berkat kemauan dan kerja kerasnya, kini area hutan mulai menghijau, air pun berlimpah. Penghijauan saya besar-besar, bisa air bisa banyak. Dan masyarakat petaninya bisa terjangkau, airnya, minumnya terjangkau. Kini sudah banyak pihak yang ikut membantu Mbah Sadiman untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sumber mata air yang kering sejak 2013 sudah mulai deras mengalir. Bahkan selama setahun, para petani bisa panen 3 kali dengan air bersih untuk warga yang melimpah. Cerita penghijauan Mbah Sadiman diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang selalu memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Zainur Setiaji melaporkan. Pemirsa, RPA Partai Perindo mendampingi 2 kasus yang belum mendapatkan kepastian hukum di Sulawesi Tenggara. 2 kasus itu adalah hilangnya seorang anak sejak 4 tahun lalu dan korban susu kadaluarsa. 2 kasus yang belum ditindaklanjuti dari pihak kepolisian di Sulawesi Tenggara mendapat perhatian dari RPA Perindo. Kasus tersebut adalah hilangnya seorang anak berinisial IA yang belum ditemukan sejak 4 tahun lalu. Kasus lainnya adalah kasus susu kadaluarsa yang membuat seorang anak di Kendari menjadi korban. Kasus ini dihentikan pihak kepolisian dengan alasan tidak ada unsur pidana di dalamnya. Sudah ada korban yang berjatuhan, namun kasus ini ditutup. RPA Perindo bertekad, DPP RPA Perindo bagian hukum akan berkoordinasi dengan DPW RPA Sulawesi Tenggara bagian hukum juga supaya kasus ini dibukakan. Bahwa 4 tahun ini tidak ada proses untuk pencarian, seperti ada sesuatu hal yang ditutupi. Ini masalah tentang proses adat setempat seperti itu. RPA Perindo berkomitmen akan mendampingi dan mengawal kedua kasus tersebut hingga tuntas. Dari Jakarta, Hadi Setiaripa, Tri Julianti, iNews melaporkan.